Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang dinamika pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. 1. Ciri asas dan prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila diterapkan di negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya, dalam kurung bulat dan utuh. A. Ciri khas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham, berkeluarga, dan kegotong royongan mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan demokrasi yang lainnya. Adapun ciri khas demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernafaskan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas. 3. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila dapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. 4. Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum. Rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara. B. Asas demokrasi Pancasila. 1. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, menunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 2. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan inspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang berjumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang serta pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. C. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. 10 pilar demokrasi yang diutarakan Ahmad Sanusi. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksud demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Maksud demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara yaitu bahwa demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan penerapan dalam demokrasi. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. D. Demokrasi dengan rule of law. Maksud demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Maksud demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan adalah bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak. Maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruh dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Maksud demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah yaitu bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab,
bukan pula hanya soal mengorganisasikan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksud demokrasi yang berkeadilan sosial adalah bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu A. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. E. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 2. Dinamika demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Negara Indonesia telah berdaulat penuh sebagai negara merdeka dengan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Namun demikian, perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa kemerdekaannya. Sampai saat ini, hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakan beberapa bentuk demokrasi di negara Indonesia. Adapun bentuk demokrasi yang dilaksanakan pada setiap periodenya sebagai berikut. A. Tahun 1945 sampai 1949. Undang-Undang Dasar 1945 periode awal, peletakan dasar demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaannya. Pemelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsi pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. B. Tahun 1949 sampai 1950. Konstitusi RIS, periode berlakunya sistem demokrasi liberal. Pada periode ini terjadi pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. C. Pada tahun 1950 sampai 1959 atau Undang-Undang Dasar 1950, periode demokrasi liberal dengan multipartai. Pada tahun 1950 sampai 1959 terjadi pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. D. Tahun 1959 sampai 1965 atau Undang-Undang Dasar 1945, periode diterapkannya demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer yang kemudian membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. E. Tahun 1966 sampai 1998 atau Undang-Undang Dasar 1945, periode Orde Baru di bawah pemerintah Soeharto. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. F. Tahun 1998 sampai dengan sekarang Undang-Undang Dasar 1045, periode reformasi. Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.